Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 siap memaparkan materi tentang awal mula Samudra Pasai. Cerita dari negeri yang pertama kali bawa Islam ke Nusantara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Aku, Nike Isha Belinda Ismawati. Aku, Fatimah Adinda Kishan. Aku Lita Olivriani. Dan aku, Andhara Putri. Nah teman-teman, jadi ceritanya gini. Dulu banget, sebelum Islam nyampe ke Nusantara, ada satu wilayah di utara Sumatera, dekat pantai, yang belum punya agama resmi. Penduduknya udah ada, mata pencahariannya dari laut dan berdagang, tapi belum ada sistem kerajaan yang jelas. Nah, disitulah muncul seorang tokoh namanya Meurah Silu. Dia orang lokal yang disegani. Bukan raja sih awalnya, tapi punya pengaruh besar. Sampai suatu hari, Meurah Silu ketemu sama orang luar, entah itu pedagang atau ulama yang ngenalin dia sama Islam. Meurah Silu tertarik banget. Abis ngobrol-ngobrol, belajar, akhirnya dia masuk Islam. Terus ganti nama jadi Sultan Malik Al-Saleh. Nah, dari situ dia bangun kerajaan baru, namanya Samudra Pasai. Dan ini nih, yang jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Karena lokasinya strategis banget, di pinggir Selat Malaka, Samudra Pasai cepet banget berkembang. Banyak kapal dagang dari Arab, India, bahkan Tiongkok yang mampir. Perdagangan jalan, rakyat hidup enak, dan Islam makin nyebar. Mereka bahkan punya koin emas sendiri tulisannya pakai huruf Arab. Gokil sih buat ukuran zaman segitu. Tapi, ya, nggak selamanya adem ayam. Majapahit yang saat itu lagi kuat-kuatnya di Jawa, mulai nyari saingan. Mereka lihat Pasai makin besar dan pengaruh Islam makin nyebar. Akhirnya, diserang juga tuh sama Majapahit. Pasai sempat bertahan, tapi abis itu kekuatannya mulai melemah. Ditambah lagi, di dalam kerajaan juga banyak konflik internal. Terus, datanglah si Portugis. Tahun 1521, Portugis datang dari laut. Mereka lagi gila-gilaan cari rempah dan pengen kuasain pelabuhan-pelabuhan strategis. Pasai yang waktu itu udah goyang, nggak kuat nahan. Akhirnya, jatuh ke tangan Portugis. Tapi walau udah dijajah, rakyat Pasai masih muslim. Dan mereka nggak diem juga sebenarnya. Nah, datanglah penyelamat Kesultanan Aceh. Dipimpin Sultan Ali Mugayat Shah, Kesultanan Aceh punya pasukan yang kuat dan semangat jihad yang gede. Tahun 1524, mereka nyerbu Pasai, ngusir Portugis, dan gabungin wilayah Pasai ke Kesultanan Aceh. Dari situ, kerajaan Samudra Pasai resmi tamat, tapi Islamnya tetap lanjut, malah makin kuat lewat Aceh. Terus, Samudra Pasai sekarang gimana? Kerajaannya udah nggak ada, tapi peninggalannya masih ada. Makam Sultan Malik Al-Saleh masih bisa lo kunjungi di Aceh Utara. Koin emas zaman Pasai masih disimpan di museum. Cerita dari penjelajah dunia kayak Ibnu Battuta juga masih ada. Dan yang paling penting, warisan Islamnya masih hidup di budaya dan semangat orang Aceh sampai sekarang. Singkatnya, Samudra Pasai itu kayak bapak pertamanya Islam di Indonesia. Dia yang mulai duluan. Walau akhirnya diserang sana-sini dan jatuh juga, tongkat estafetnya dilanjutin sama Aceh. Jadi, warisannya nggak hilang dan malah makin besar. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kami sudah selesai menyampaikan materi. Sedih banget harus bye-bye sama kalian. Semoga kita bisa sama-sama paham soal kerajaan Samudra Pasai ini ya. Terima kasih banyak sudah pay attention sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.